Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rizky Amalia SH, selaku Kepala Desa Pakisan, Kecamatan Blogosari, Kabupaten Bondowoso. Yang kami hormati pemateri pada pagi hari ini, Dia Akar dan Khairul Anam, serta teman-teman KKN Desa Pakisan dan juga audien webinar pada pagi hari ini yang kami banggakan. Puji syukur peduli kesehatan fisik dan mental era pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Rizky Prayogo Alfarizi dari S1 Akuntansi Universitas Jember. Terlebih dahulu, perkenankan saya untuk membaca rundown pada webinar pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, peraturan. Tiga, penyampaian materi pertama. Keempat, penyampaian materi kedua. Kelima, tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita memasuki pada mari kita bacaan Bismillahirrahmanirrahim dari masing-masing instansi kami, yaitu Universitas Jember dan Universitas Udayana Bali, dengan mengutus kami sebagai perwakilan mahasiswa untuk menjalankan beberapa program kemanusiaan terkait penanganan pencegahan COVID-19. Adapun mahasiswa diantaranya adalah saya sendiri, Rizky Prayogo Alfarizi, dan selanjutnya rekan saya, Jus Rahmat Musyid Ali, dari mahasiswa Teknik Sipil Universitas Jember, angkatan 2017, dan juga Hirzul Mutakin, mahasiswa Peternakan Universitas Udayana Bali, angkatan 2017. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan pada webinar pagi hari ini. Yang pertama, harap menonaktifkan mikrofon selama berlangsungnya webinar. Kedua, mengaktifkan mikrofon hanya diperbolehkan saat diizinkan. Tiga, ketika moderator atau pemateri berinteraksi dengan audien harap memberi respon yang baik. Keempat, pertanyaan diajukan melalui chatroom dengan pertanyaan dan diajukan untuk siapa. Selanjutnya, mari kita memasuki pada acara inti, yaitu pemaparan materi. Terlebih dahulu, mari kita bersama-sama menyapa pemateri kita. Yang pertama, pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemateri pertama, Dia Aknar Pradita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, mari kita sapa pemateri kedua, yaitu Muhammad Khairul Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rifki. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Yang pertama, yaitu penyampaian materi yang pertama. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan CV dari pemateri pertama. Nama, Dia Aknar Pradita. Pendidikan, TK Dharma Wanita, SD Negeri Darungan 1, SMP Aliklas Lumajang, SMA Negeri 3 Lumajang. Sekarang berkuliah di jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Organisasi yang pernah diikuti, anggota tetap KSR PMI Unit Universitas Jember, pengurus bidang penelitian dan pengembangan KSR PMI Unit Universitas Jember, anggota komunitas peduli HIV/AIDS FKM Universitas Jember, dan anggota LPMKM Tim Vesta Fakultas Kesehatan Masyarakat. Tempat tanggal lahir Lumajang, 12 Agustus 1998. Moto, hidup seperti roda berputar, maka tetap bermimpi. Setinggi langit, jika kau tak mendapatkan, ubah caramu, bukan mimpimu. Mari kita sambut Dia Aknar Pradita. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu ini dalam online ya saat ini. Saya dapat kesempatan dari Mas Rifki dan saling sharing sih sebenarnya, karena saya tahu semua sudah paham, cuman kadang kita aja yang kurang dalam tindakan. Ya, bisa di share screen Mas Rifki, bisa share screen? Mungkin terkendala sinyal ya di sana Mas Ian. Sudah. Hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan tentang stay healthy pandemi COVID-19, terutama dalam kesehatan fisik kita. Selama pandemi ini kita kan sering di rumah aja nih, dan juga sering keluar. Nah, untuk kita keluar ini kan dibutuhkan sehat dari secara fisik dan mental kita, agar kita imunitasnya tetap terjaga dan juga terhindar penyakit COVID-19 yang sudah seperti kita tahu merebak hingga ke seluruh dunia, dan ini adalah kasus dan masalah bersama yang patut dihadapi, dan bukan dari pemerintah saja, namun dari semua sebagai generasi muda dan juga dari masyarakat sendiri. Untuk paparan COVID di Indonesia ini sendiri pada tanggal 26 Juli sudah update kemarin, karena untuk hari ini sebenarnya sudah semakin meningkat kasusnya, akan tetapi kemarin karena PPT-nya udah terlebih dahulu itu terdapat 55.647 suspek di Indonesia dengan spesimen 20.492, dan konfirmasi untuk sehari saja menambah 1.490
2 kasus di Indonesia ini. Akan tetapi jumlah sembuhnya 1.301. Sudah sepatutnya kita berbangga dan berterima kasih kepada tenaga kesehatan di Indonesia, terutama relawan COVID yang sudah bertugas untuk membantu dalam bersatu melawan COVID-19 ini. Selanjutnya, untuk konten yang akan saya sampaikan ini ada gizi seimbang, physical distancing, protokol kesehatan, dan penanganan kesehatan. Keempat elemen ini adalah elemen yang mendukung dalam menangani COVID-19, bukan hanya dari tenaga kesehatan saja, tapi kita lebih berupaya untuk menangani dari segi pencegahan, karena pencegahan itu lebih bisa ditangani dan lebih biaya yang dibutuhkan lebih murah dan investasinya itu lebih jangka panjang itu. Selanjutnya adalah poin gizi seimbang. Poin gizi seimbang ini, ya kita lanjut. Poin gizi seimbang ini ada 4, yaitu cuci tangan dengan sabun atau CTPS. Seperti yang kita tahu, kita sudah diajarkan kan selama ini bahwa cuci tangan dengan sabun harus menerapkan dengan 6 langkah. Kemudian ada rutin berolahraga atau aktivitas fisik, makan makanan bergizi. Untuk makan makanan bergizi, ada lauk pauk, buah-buahan, sayuran, makanan pokok, dan juga air putih. Sebenarnya gizi seimbang ini adalah pengembangan dari 4 sehat 5 sempurna. Dan 4 sehat 5 sempurna sudah tidak digunakan lagi sejak beberapa tahun lalu, sudah digunakan yang dinamakan gizi seimbang ini karena ada tambahan cuci tangan dengan sabun, terus berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan juga minum air putih 3 liter sehari atau setara 8 gelas. Selanjutnya, lanjut ke poin gizi seimbang. Nah, untuk gizi seimbang ini ada gizi makanku dan juga gaya hidupku. Jadi gizi seimbang bukan hanya tentang apa yang kita konsumsi saja, akan tetapi apa yang kita lakukan untuk menjaga kehidupan kita, menjaga fisik kita agar tetap sehat dari rumah ataupun saat kita keluar rumah. Agar imunitas kita semakin meningkat, kita juga bisa dengan cara mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Nah, ini isi piringku. Nah, untuk pedoman isi piring ini ada makanan pokok dan sayuran yang lebih banyak daripada lauk pauk dan juga buah-buahan. Jadi ketika kita makan, kita juga perlu menerapkan dalam piring makan kita bahwasanya kita menghitung makanan pokok yang kita butuhkan itu seberapa, jumlahnya setara dengan sayuran yang kita makan, dan juga lauk pauk itu setara dengan buah-buahan yang kita konsumsi. Selanjutnya itu ada kedua, ada batasi pemakaian gula, garam, dan lemak. Kenapa sih gula, garam, dan lemak ini kita batasi? Karena pemakaian gula, garam, dan lemak kalorinya itu sebenarnya termasuk cukup tinggi ketika kita konsumsi. Secara tidak langsung, hal tersebut bisa menambah resiko terjadinya penyakit tidak menular. Nah, ketika kita penyakit tidak menular, maksudnya kita menderita penyakit tidak menular, seperti contohnya diabetes, penyakit jantung koroner, kanker, dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya mudah terjadinya terpapar COVID. Kenapa demikian? Karena ketika kita sakit, otomatis imunitas tubuh kita juga akan melemah. Nah, ketika kita seperti itu, jadi kita ketika terpapar virusnya, kita nggak bisa secara kuat imunitas di dalam fisik kita. Untuk selanjutnya itu ada konsumsi suplemen multivitamin jika diperlukan, seperti vitamin C, seperti itu. Akan tetapi berbentuk bisa kapsul, atau sirup, atau lain sebagainya, itu jika diperlukan. Keempat, hindari rokok dan minuman beralkohol. Sudah tahu kan kalau rokok dan minuman beralkohol itu memang sangat harus kita hindari karena dapat merusak organ-organ di dalam tubuh. Dan juga istirahat yang teratur dan tidur yang cukup, rileks dan kendalikan emosi. Ya, hal ini itu bisa disampaikan nanti di materi kedua. Bagaimana cara kita merilekskan dan mengendalikan emosi. Kenapa kita harus rileks dan mengendalikan emosi akan disampaikan di materi kedua. Dan juga ada poin aktivitas fisik. Selanjutnya, Mas.
Nah, ini dia ada pencegahan COVID-19 dengan makanan gizi seimbang yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk lauk, kita nggak boleh makan makanan yang dimasak secara setengah matang atau mentah, kayak seperti sushi atau telur setengah matang kayak gitu kan sebenarnya enak ya, tapi bakteri dan juga mikroba yang ada di dalam makanan itu tidak sepenuhnya mati, karena ada bakteri harus memenuhi titik didih ataupun titik panas dari suatu senyawa itu tadi di dalam makanan, tapi juga tidak boleh overcook. Kalau overcook nanti bisa gizi di dalam makanan juga akan rusak. Untuk sayur buah itu juga harus dicuci dengan bersih dan air mengalir. Tidak bisa pakai sabun juga. Karena akan kita konsumsi, jadi cuman butuh air yang mengalir, yang bersih. Next. Ini ada 5 keamanan pangan dari WHO. Yang pertama ada cuci bersih tangan dengan sabun di air mengalir, terus memisahkan menyimpan makanan serta membedakan pisau talenan antara bahan makanan mentah dengan yang matang. Karena mikroba di dalam makanan mentah dengan matang itu lebih banyak di mentah. Jika kita tidak memisahkannya, nanti otomatis mikroba itu tadi bisa menempel di makanan yang matang yang akan dikonsumsi langsung. Hal tersebut tentunya bisa mempercepat adanya penularan dari bahan makanan mentah seperti penyakit-penyakit kolera ataupun diare, seperti itu. Yang ketiga itu ada memasak dengan benar secara matang, terutama bahan makanan yang berprotein hewani. Keempat, ada menyimpan makanan matang pada suhu yang tepat dan aman. Maksudnya tepat dan aman ini adalah tempat yang tertutup, yang terhindar dari vektor dan roden. Vektor ini seperti lalat, kecoa, kutu, sedangkan untuk roden itu tikus. Dan gunakan air dan bahan baku yang aman. Air dan bahan baku yang aman, untuk air ini ciri-cirinya pasti tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Dan juga airnya bersifat mengalir, berasal dari sumber mata air yang sudah terjamin, bukan seperti air sungai, bukan. Dan juga bahan baku yang aman. Bahan baku yang aman ini tentunya yang tidak buruk, yang masih segar. Dan untuk ikan ciri-cirinya seperti dari insang itu terlihat bahwasannya masih merah segar, bukan yang putih seperti itu, enggak. Terus untuk kita bisa kayak menekankan dari ikan itu tadi, untuk pemilihan bahan baku itu setiap bahan baku memiliki karakteristik segar dan tidak segar tersendiri. Kayak susu itu bagaimana kita membedakan yang basi sama yang tidak itu bisa tercium dari baunya dan juga rasanya, ataupun terlihat dari kondisi fisik dari bahan makanan itu sendiri. Kita ke slide selanjutnya. Nah, ini ada cuci tangan dengan sabun itu tadi. Untuk cuci tangan dengan sabun, kita menggunakan 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, mengusap, memutar antara telapak tangan, seperti ini. Yang ini dua, antara telapak tangan dengan jari-jari, seperti ini. Untuk usap tangan dan telapak tangan seperti ini. Yang keempat, letak punggung jari seperti ini. Untuk yang kelima, jempol kiri diusap oleh tangan kanan dan sebaliknya, seperti ini. Yang keenam, menguncupkan seperti ini. Ya, itu tadi cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Air mengalirnya itu juga harus bersih. Dan kapan sih kita harus mencuci tangan? Cuci tangan itu lebih sering dilakukan, terutama saat melakukan kegiatan seperti pada saat sesampainya di rumah setelah bekerja, ataupun setelah keluar dari rumah, terutama apalagi kondisi kita masih pandemi COVID-19 ini, hingga sekolah ditutup. Dan juga kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ini setelah batuk atau bersin. Kemudian sebelum makan,
sebelum menyiapkan makanan dan minuman, dan setelah buang air besar dan kecil. Next. Next. Itu sudah saya jelaskan tadi. Sebenarnya untuk cuci tangan air dengan sabun dan air mengalir ini, jika memang nggak ada air dan sabun air mengalir dan sabun, ketika kita bepergian, kita bisa membawa hand sanitizer dengan minimal alkohol itu 60%. 60-70%, karena kuman itu bisa terbunuh dengan kandungan yang segitu. Untuk konsentrasinya itu menyesuaikan, akan tetapi lebih banyak dari alkohol, karena jika terlalu banyak campuran nanti bisa mengencerkan dan tidak terlalu bisa membunuh kuman. Selanjutnya kita masuk ke poin aktivitas fisik. Untuk aktivitas fisik sendiri tidak melulu soal olahraga. Jadi untuk kita jika mau olahraga itu bisa dilihat di slide-nya. Kita bisa melakukan olahraga seperti push up, squat, lunge, dan crunches. Itu tapi olahraga yang berat. Sedangkan aktivitas sendiri itu selain olahraga itu bisa jalan kaki minimal 10.000 langkah per hari, kerja rumah tangga yang menggerakkan otot seperti menyapu, menyetrika, mencuci baju. Selanjutnya itu bisa menari, berkebun, naik turun tangga. Gitu. Jadi aktivitas fisik itu digolongkan di 3 macam, yang ringan, sedang, sama berat. Untuk yang ringan itu bisa membakar kurang dari 3,5 kilokalori per menit, seperti kayak jalan santai, duduk, bekerja depan komputer, menyetir, operasikan mesin, berdiri, peregangan, pemanasan, kayak gitu. Sedangkan untuk aktivitas sedang itu bisa membakar kalori 3,5 sampai 7 kilokalori per menit. Contoh dari aktivitas sedang itu memindahkan perabotan, berkebun, menanam pohon, mencuci mobil, seperti itu. Untuk aktivitas berat itu membakar kalori sekitar lebih dari 7 kalori per menitnya. Untuk contohnya itu seperti olahraga yang berat itu kita bermain sepak bola, rugby, main basket, kayak gitu. Oke, kita bisa next. Nah, ini adalah apa sih manfaat dari aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini bisa menstabilkan kolesterol, gula darah, tekanan darah, dan juga kita bisa mempertumbuhkan otot. Seperti kita pakai barbel dengan beberapa beban, itu juga bisa sih menumbuh otot dengan mengonsumsi protein yang lebih banyak daripada kebutuhan biasanya. Terus aktivitas fisik setiap hari itu juga bisa meningkatkan komposisi tubuh, kayak tinggi badan, dan juga meningkatkan pertumbuhan tulang. Kita bisa next. Ini physical distancing. Setelah pandemi COVID-19 ini, apalagi kita sudah masuk new normal ya, kita kan sudah masuk era new normal, jadi pemerintah sudah menyatakan bahwasanya mall dan tempat umum lainnya sudah mulai buka. Dan untuk mall, protokol kesehatannya salah satunya physical distancing dilakukan dengan cara memberikan tanda di lift agar setiap orang yang masuk itu bisa saling berjarak minimal 1 meter tentunya. Kemudian seperti yang di kursi itu saat pemilihan umum itu juga berjarak. Next. Nah, ini jarak antara orang itu 1 meter dan antara 1 meter itu setara dengan 3 kaki. Dan apabila kita melakukan physical distancing, cobalah untuk tidak melakukan kontak dengan orang tua, karena orang tua itu paling rentan terhadap virus. Maksudnya kita nggak kontak dengan orang tua ini, bukan kita tidak berkomunikasi, akan tetapi kita lebih memberikan jarak, seperti itu. Next.
Kenapa sih physical distancing itu penting? Karena physical distancing itu mampu mengurangi dan mencegah peluang penularan yang lebih besar. Jika terjadi lonjakan kasus yang positif secara drastis, rumah sakit bisa kekurangan sarana tenaga medis dan juga prasarana dalam merawat pasien itu tadi. Saat ini sudah banyak rumah sakit yang menerapkan sistem bahwasannya rumah sakit rujukan. Jadi dari beberapa daerah itu dirujuk ke seperti itu agar tidak terjadi kebanyakan kekurangan kapasitas rumah sakit itu tadi. Dan juga physical distancing kalau tidak dilakukan itu kurva jumlah kasusnya bisa meningkat berkali-kali lipat seperti yang di kurva merah itu tadi. Apabila kita melakukan physical distancing itu kita bisa mengurangi jumlah kasus dan bisa di kurva yang hijau itu tadi. Kurang dari kapasitas rumah sakit. Jadi kita kapasitas rumah sakit masih cukup pasien yang lainnya. Kita bisa next. Nah, untuk era new normal ini sendiri, untuk dari pemerintah sudah memberikan himbauan kepada beberapa fasilitas di tempat-tempat umum itu untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk protokol kesehatan ini itu ada 5 poin yang 5 segmen yang harus mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama ada protokol pengawasan perbatasan, penanganan kesehatan, area pendidikan, transportasi dan area publik, dan juga protokol komunikasi. Untuk pengawasan perbatasan ini sendiri, di area pelabuhan dan sekitarnya, kita bisa next. Nah, untuk poin-poinnya itu harus memastikan penumpang kapal yang tiba di terminal kedatangan luar negeri setelah melewati alat pemindahan suhu. Biasanya kalau kalian ke mall ataupun kemana-mana kan biasanya dicek ya sama pakai termometer itu untuk mengukur suhu tubuh dan memastikan tidak ada yang terinfeksi virus corona. Biasanya dibuktikan dengan surat keterangan hasil rapid test itu non reaktif. Kemudian mengambil langkah koordinasi dengan petugas karantina kesehatan jika ditemukan yang di virus COVID. Kemudian memastikan petugas karantina dengan melakukan pemindahan suhu tubuh lagi, memastikan pengidentifikasian yang dibutuhkan, terus memastikan operator pelabuhan dan menyediakan hand sanitizer. Jadi ketika kalian masuk area pelabuhan, kalian pasti mendapati bahwa banyak sekali penyediaan hand sanitizer di sebelah kanan, sisi kanan dan sisi kiri kalian ketika berjalan, dan juga ada tempat cuci tangan dan disediakan sabun yang tempatnya itu mudah terjangkau, terutama tempat pelayanan publik di kantor unit pelaksana teknis. Oke, kita bisa next. Untuk selanjutnya, ini ada penanganan area di institusi pendidikan. Nah, di area institusi pendidikan ini ada 10 poin dengan melakukan koordinasi, menyediakan sarana cuci tangan, air sabun, instruksi kepada warga untuk mencuci tangan, membersihkan secara rutin lingkungan, menghimbau warga sekolah, dan tidak berlakukan hukuman sanksi dan lain sebagainya. Kita bisa next. Untuk penanganan kesehatan, ini sepertinya yang share screen keluar ya. Untuk penanganan kesehatan ini ada beberapa protokol yang harus kita patuhi jika merasa tidak sehat, seperti demam 38 derajat, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan gangguan pernafasan. Kalian harus melakukan istirahat yang cukup, dan bila terjadi keluhan berkelanjutan, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas. Yang harus dilakukan saat ke Fasdiankes, pasti harus menggunakan masker, mengikuti etika batuk bersin dengan benar, tidak menggunakan transportasi massal, dan ketika apabila spesimen ini menderita dan masuk ke
PDP itu dimasukkan ke RS rujukan dan diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien berada di ruang isolasi. Jika hasilnya negatif dirawat, tapi jika positif akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19. Dan sampelnya akan diambil setiap hari, dikeluarkan di ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Selanjutnya ini ada untuk screening pasien PDP. Itu biasanya dilakukan di Fasiankes dan juga harus menggunakan APD. Selanjutnya ada tanda peringatan darurat pada tubuh apabila bibir atau wajah tiba-tiba berubah kebiru-biruan, tekanan terus-menerus di dada, kebingungan atau tidak mampuan untuk bangun, kesulitan atau gangguan saat bernafas, maka perlu sekali kalian untuk mematuhi protokol kesehatan untuk berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kalian bisa menghubungi Fasiankes terdekat seperti bidan desa ataupun puskesmas pembantu dan juga klinik kesehatan lainnya. Namun apabila ada anggota keluarga yang sakit, harus menerapkan tindakan pencegahan sehari-hari seperti biasa, memisahkan orang sakit di ruangan terpisah dari orang lain di rumah. Jadi sediakan ruangan khusus bagi yang sakit di keluarga kalian, apalagi beliau adalah ODP ataupun sudah masuk kategori PDP. Jika merawat anggota keluarga yang sakit, selalu monitoring kesehatan pribadimu juga. Jadi bukan hanya melulu soal orang yang sakit saja, akan tetapi kita harus memperhatikan diri kita sendiri juga. Dan juga jangan lupa untuk melakukan desinfeksi pada berinteraksi dengan orang lain melalui telepon. Jaga kesehatan emosional atau mental, itu penting banget buat menjaga imunitas di dalam tubuh kita. Untuk protokol kesehatan transportasi dan area publik itu hampir sama. Dan juga untuk protokol komunikasi itu kita membentuk tim komunikasi, menunjuk jubir, membuat media center, membuat website sebagai rujukan informasi, menyampaikan data harian nasional yang telah dilakukan pemerintah, terus membuat produk informasi mengenai COVID-19. Hal ini untuk produk informasi ini kalian bisa akses di COVID-19 www.covid19.com. Insya Allah itu .go.id deh. Berikan penjelasan jika terdapat hoax. Di sana itu sudah lengkap sekali bagaimana kita cara mencegah COVID, bagaimana apabila kita menderita dan apa sih gejala-gejala COVID, itu lebih valid juga datanya di COVID-19 itu tadi. Nah, untuk perubahan istilah, dulu kan ada namanya OTG, BDP, ODP terkonfirmasi. Nah, untuk istilah barunya sekarang diganti dengan kontak erat, suspek, dan simptomatik dan asimptomatik. Seperti itu, udah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Saudara Biakar Radita. Untuk selanjutnya, kita akan menuju pada materi selanjutnya, yaitu Muhammad Khairul Anam. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Rifki. Ya, teman-teman, perkenalkan, saya Muhammad Khairul Anam. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi sharing-sharing aja ya tentang manajemen stres, teman-teman. Jadi kan ya mungkin bisa langsung ditampilkan Mas Rifki. Jadi terkait tentang kenapa sih kita membahas manajemen stres? Karena di masa COVID-19 seperti saat ini, teman-teman pasti merasa banyak hal yang berubah dan banyak hal yang akan menjadi semacam tekanan untuk kehidupan teman-teman. Nah, kembali lagi, kalau misal kita mengenal istilah stres sendiri, itu sebenarnya apa sih, teman-teman? Ya kan mungkin ada yang kalau di daerahnya menyebut orang stres itu orang gila, itu belum sampai gila. Jadi orang stres itu sebenarnya stres itu salah satu bentuk respon tubuh kita terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Nah, mungkin langsung ke
slide selanjutnya, Rifki. Oke. Jadi terkait stres sendiri mungkin kita harus luruskan dulu apa sebenarnya eh, definisi dari stres itu. Jadi yang akan kita bahas saat ini adalah stres, yaitu stres adalah setiap perubahan yang menyebabkan tekanan terhadap fisik, emosi, dan psikologis. Nah, di sini disebutkan yang kedua, stres adalah respon tubuh terhadap apapun yang membutuhkan perhatian atau aksi. Jadi apa maknanya di sini, teman-teman? Mungkin kalau bisa, misal saya bisa sebutkan adalah jika ada sesuatu terjadi di perubahan terjadi dalam hidup kita, misal banyak hal. Setiap hari kan mungkin hari ini tidak akan sama dengan hari besok gitu, atau kita punya ada deadline tugas, perubahan terjadi, keseharian terjadi, dan apalagi di masa COVID-19 ini, di mana perubahan hampir di segala aspek kehidupan itu berubah. Jadi kalau misal kita membahas tentang stres, stres itu tidak hanya terjadi pada beberapa orang. Sebenarnya stres itu terjadi di setiap orang, setiap manusia. Karena ya setiap manusia memiliki kehidupan yang terus berubah setiap harinya gitu. Mungkin silakan ke slide selanjutnya. Nah, di sini di slide selanjutnya dijelaskan bahwa stres merupakan respon tubuh kembali. Jadi itu kayak respon tubuh terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dalam hidup itu kan terus terjadi perubahan mulai dari hal kecil, kesalahan kita sampai hal besar. Hal besarnya mungkin kayak mungkin kita menikah berubah lagi kehidupan, dan kalau kita kuliah beda lagi kehidupan gitu kan. Jadi akan selamanya menghadapi perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Sehingga nah, saat terjadi perubahan itu mungkin akan ada tekanan-tekanan yang terjadi yang menghadapi teman-teman gitu. Sehingga memang tidak bisa dihindari perubahan itu. Dan ini kalau misalnya kita sebutkan respon itu tadi, stres itu adalah respon tubuh. Jadi respon tubuh terhadap perubahan itu yang akan menjadi penting. Jadi bagaimana kita memandang perubahan itu. Ada yang memandang kalau misal perubahan yang terjadi di dalam kehidupan itu bisa jadi tantangan, ada juga yang bilang gitu. Ada juga yang bilang itu tekanan. Gitu kan. Ada juga yang bikin, oh ini stimulasi saya agar bisa bergerak lebih baik gitu. Nah, sebenarnya stres itu tidak selamanya buruk, teman-teman. Bayangkan, misal contoh ya, kalau orang tidak punya stres itu, misalnya contoh ya, kita ada tugas. Mungkin ini teman-teman perkuliahan semua pasti ada tugas lah, ada deadline tugas juga. Nah, bayangkan kita kalau tidak mengalami stres, teman-teman. Itu kalau misalnya ada tugas, itu kita tidak ngerasa ada tekanan gitu di kehidupan kita. Jadi kan tidak dikerjakan gitu kan. Dan itu sebenarnya stres tidak selamanya buruk. Ya, sebenarnya stres itu ada yang positif, ada yang negatif. Sebenarnya akan kita bahas ini, manajemen stres adalah bagaimana sih kita manajemen diri kita agar tidak menghindari semua stres, tidak mengeliminasi semua stres, tapi mengeliminasi memanajemen stres yang negatif. Mungkin kalau pengen tahu istilahnya teman-teman, untuk stres yang bisa membuat kita mengerjakan sesuatu produktif, itu namanya eustress. Sedangkan stres yang mungkin teman-teman sering rasakan dan merasa berat gitu, merasa tertekan, itu namanya distress gitu, teman-teman. Ya, mungkin slide selanjutnya Kak. Oke. Nah, baik. Jadi ini nah, Richard S. Lazarus itu menyebutkan, ini salah satu tokoh psikologi. Jadi orang jadi stres itu kalau berpikir atau percaya atau yakin kalau dia tidak mampu menghadapi situasi sulit yang ada. Tapi mereka yang tidak dikatakan stres itu, bila mereka yakin mampu menghadapi situasi itu. Jadi kalau misalnya kita ambil inti dari perkataan Lazarus ini, bahwa ya orang stres itu pasti akan merasakan sebuah titik kesulitan dan perasaan ketidakmampuan, hopeless, untuk menghadapi, menyelesaikan situasi yang ada gitu, tekanan yang ada, perubahan yang ada. Ya, silakan lanjut Kak. Oke. Nah, lalu selanjutnya adalah tanda-tanda stres. Oke, tanda-tanda stres. Jadi teman-teman, karena gini, seperti yang saya sebutkan tadi, setiap orang itu akan memandang perubahan hidup, tekanan yang ada itu berbeda. Mungkin ada yang menganggap apa ya, perubahan yang terjadi sekarang itu merupakan tantangan. Ada juga yang merasakan itu sebuah tekanan. Nah,
perbedaan pandangan, perbedaan persepsi terhadap situasi yang ada itu sebenarnya itu unik, setiap orang itu berbeda-beda. Nah, jadi gejalanya ini gejalanya bisa terjadi, tidak harus semua, tapi bisa aja di satu orang itu cuma terjadi satu hal. Misal contoh, ini kan ada banyak, ada gejala fisik, ada gangguan tidur, sering buang air kecil, masalah perut, sakit kepala ringan, oke, atau terasa tegang, dan macam-macam. Ada yang berkingat, gemetar, gugup, diare, kram perut, nafas pendek, tersengal-sengal. Ada juga yang mungkin tangannya basah gitu kan, keringetan tangannya itu. Itu juga bisa bagian dari stres gitu. Untuk gejala psikologisnya mungkin ini. Jadi konsentrasi menurun atau mudah lupa. Jadi ada perasaan takut, cemas dan juga gelisah. Intinya tidak tenang teman-teman karena ada tekanan itu. Terus bereaksi berlebihan terhadap hal remeh. Berarti mudah teritasi perasaannya dan kurang nafsu makan, bermain atau bersenang-senang, moodiness, mudah lelah, dan efisiensi kerja menurun. Ini adalah mungkin contoh-contoh gejala dari stres atau tanda-tanda kalau orang mengalami stres, tapi tidak harus semua teman-teman. Bisa jadi satu aja, bisa jadi banyak semua gitu. Oke, silakan lanjut Kak. Nah, ini teman-teman, sumber stres. Jadi sebenarnya stres itu asalnya dari mana sih? Nah, kalau misal ditanya sumber stres itu dari mana, maka mungkin kita bisa menggunakan istilah stresor. Jadi stresor itu adalah setiap hal yang bisa membuat kita stres. Jadi ini dijelaskan bahwa setiap orang memandang keadaan atau situasi berbeda-beda, unik setiap individu. Jadi saat melihat stresor tadi itu akan setiap orang ada yang berbeda-beda gitu. Ada yang coba itu situasi itu menekan seperti yang saya sebutkan tadi, dan ada juga yang merasa itu sebuah tantangan gitu. Nah, perbedaan pandangan itu teman, perbedaan persepsi terhadap situasi yang ada itu tergantung, itu dipengaruhi oleh banyak hal sebenarnya. Ya, tapi salah satunya ini ada kepribadian, ada lingkungan, available resource, itu kayak apa aja sih yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan untuk menghadapi situasi yang ada gitu. Kadang karena ketiadaan resource resource itu dan misal mungkin finansial atau mungkin lingkungan yang tidak mendukung kita sehingga tidak bisa menghadapi situasi itu juga bisa mempengaruhi persepsi orang yang berbeda-beda. Sedangkan yang ketiga ada habitual thought process, itu kayak bagaimana sih cara pikir kita, mindset kita, mungkin bahasa mudahnya seperti itu teman-teman. Kita sering berpikir positif atau sering berpikir yang negatif saja gitu. Nah, itu berarti perbedaan persepsi itu bisa terjadi karena kita mengulang-ulang cara berpikir yang salah atau yang benar juga gitu. Nah, karena ini banyak orang yang stres itu karena bisa berbagai hal teman-teman. Bisa ada yang gara-gara pekerjaan, ada yang gara-gara relasi, juga ada yang gara-gara berbagai hal. Bisa ada kesehatan juga, ada yang jadwal yang padat, terlalu banyak deadline, itu bisa juga. Jadi ya, next. Oke. Jadi selanjutnya ada dampak stres. Nah, ini teman-teman. Dampak stres itu, oh iya, sebelum ke dampak stres, sumber stresor tadi itu sebenarnya tadi tidak hanya pekerjaan, tidak hanya relasi, tapi bisa juga kayak perubahan fisik lingkungan. Maksudnya ada kayak mungkin perubahan kayak sekitar rumah jadi lebih bising, itu bisa jadi sumber stres juga. Cuaca mungkin terlalu dingin atau terlalu lembab, atau ya kita pindah rumah bisa juga. Mungkin ini saya kasih contoh macam-macamnya aja gitu. Kalau relasi sosial bisa kayak ada masalah di circle-nya, ada masalah pengelolaan keuangan, ada masalah pekerjaan lagi, dan mungkin banyak kayak misal hal-hal kayak putus sama pacar atau banyak hal lah gitu ya. Jadi yang ini saya adalah dampak stres. Dampak stres ini gini teman-teman, karena kita memandang stresor, sumber stres itu berbeda-beda, maka itu dampak dari stres itu akan berbeda-beda juga. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada berbagai gejala dan tanda-tanda gejala. Nah, dampak stres itu dampak stres yang akan menimpa seseorang, walaupun stresornya sama, itu akan bisa berbeda teman-teman. Jadi ada yang stres itu sakit kepala, ada yang perut, dan gejala yang lain sudah saya sebutkan di atas tadi. Nah, ini. Nah, itu di bagian terakhir mungkin bisa di highlight ya teman-teman. Ada stres berdampak ke imunitas dan mood. Jadi
karena kita bicara tentang COVID-19 teman-teman. Jadi kan teman-teman sudah pasti mengetahui bahwa belum ada vaksinnya, COVID-19 sedang dibuat, dan salah satu hal yang harus kita jaga adalah imunitas. Kenapa? Karena imunitas itu semacam penjaga lah buat teman-teman agar tidak mudah sakit gitu. Sehingga kalau misal stres itu berdampak terhadap imunitas, berarti kita perlu ngotak-ngatik di bagian stresnya itu. Itulah kenapa kita sekarang belajar tentang manajemen stres gitu, teman-teman. Ya, silakan lanjut, Kak. Ya, silakan dilanjutkan, Mas Rifki. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya adalah bagaimana cara kita manajemen stres. Kita masuk kepada inti pembahasan kita pada kesempatan kali ini, teman-teman. Jadi, ya langsung dilanjutkan aja, Kak, Pak. Itu hanya. Nah, ini cara manajemen stres sebenarnya banyak, teman-teman. Jadi, ini saya sebutkan aja ya. Jadi, untuk manajemen stres sendiri itu ada yang jangka pendek, ada yang kalau kita sekarang mengalami stres, apa yang harus kita lakukan? Itu ada secara jangka pendek, itu kayak mengurangi respon tubuh kita yang awalnya kita ada perasaan tertekan dan gejala fisik itu muncul, berkeringat, sulit untuk berkonsentrasi. Maka yang mungkin bisa kita lakukan adalah ini, latihan pernapasan. Latihan pernapasan itu bagaimana? Nanti akan saya jelaskan. Saya jelaskan overview dulu. Untuk jangka panjang, ada jangka panjang. Jangka panjangnya ini seperti ini, teman-teman. Berarti saat kita menghadapi stres yang sama, dengan pola yang sama, kita akan lebih resilient. Resilient itu adalah seberapa tangguh sih kita akan menghadapi stres selanjutnya gitu. Sedangkan melakukan ini, belum melakukan yang akan saya sebutkan cara manajemen stres yang jangka panjang ini, mungkin kita akan merasa stresor yang awalnya biasa saja itu menjadi tidak biasa lagi gitu. Dari yang tidak biasa menjadi biasa gitu. Sedangkan nah ini salah satu jangka panjangnya, contohnya cara manajemen stres ada olahraga dan meditasi. Tuh. Dan selanjutnya ada keterampilan manajemen stresor. Ini maksudnya adalah ini teman-teman, karena bagaimana kita memandang stresor itu berbeda-beda, maka ada beberapa keterampilan yang mungkin bisa kita pelajari sehingga cara kita memandang sebuah situasi, cara kita menghadapi stres itu akan lebih terjaga. Itu dengan cara banyak hal. Ada juga ini keterampilan berkomunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Karena sebenarnya gini teman-teman, kalau misal kita bicara sehingga stres, itu juga tidak bisa lepas dengan lingkungan. Jadi apakah lingkungan itu suportif atau tidak gitu. Sepertinya keluar. Jadi yang selanjutnya adalah kita akan banyak hal ini keterampilannya, ada keterampilan berkomunikasi, ada guided imagery, dan cari lingkungan yang baik, dan melakukan hobi dan hal-hal yang menyenangkan. Sedangkan mungkin cara terakhir kalau misal kita sudah hal yang ini sudah tidak bisa dilakukan dan ternyata stres itu masih menumpuk gitu ya teman-teman. Itu sebenarnya kita bisa memilih untuk minimalisasi stresor. Jadi gini teman-teman kan, dalam prakteknya itu kita tidak bisa mengubah situasi. Maksudnya kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang kita bisa ubah adalah diri kita. Dan kalau misalnya ada stres pun, stres itu kita tidak bisa merubah situasi itu ya. Tapi kita bisa merubah bagaimana kita merespon terhadap situasi itu. Jadi ini maksudnya eliminasi adalah meminimalisasi stresor. Itu adalah teman-teman ya sudah, kalau misal ternyata sumber stresnya, ya kita pilih, kita eliminasi, kita hilangkan, kita kurangi situasi atau stresor yang ada itu sampai ke titik yang dapat kita manage gitu. Manageable, jangan sampai nambah stresor lagi gitu. Itu yang terakhir. Oke. Mungkin bisa ditampilkan lagi Mas Rifki. Nah, jadi kita langsung bahas ke jangka pendek aja teman-teman. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan kalau misal kita sudah merasa kalau kita stres gitu. Pertama tadi disebutkan ada latihan pernafasan teman-teman. Jadi untuk latihan pernafasan sendiri teman-teman,
itu bisa dilakukan gini, fokus ke pernafasan. Biasanya kan inhale exhale atau deep breathing itu kayak ambil nafas dalam-dalam itu. Kalau misal saya sebutkan langkah-langkahnya teman-teman itu bisa lakukan gini, teman-teman ambil nafas lewat mulut, lewat hidung, lewat hidung, terus dilihat perutnya sampai terisi air, itu hitung hirup nafas dalam-dalam, hitung sampai 3, 1, 2, 3, lalu ditahan 1 detik teman-teman, lalu pelan-pelan perlahan keluarkan lewat hidung dan mulut dengan hitungan 3 kali juga. Jadi yang langkah pertama diingat teman-teman, ambil nafas dalam-dalam perlahan, dihitung sampai 3, 1, 2, 3, kemudian ditahan, setelah ditahan dihembuskan perlahan selama 3 detik juga. Nah, dan kunci yang kedua ini dari yang pertama, nafasan ini juga tidak cuma hanya ambil nafas teman-teman. Jadi yang kedua adalah bayangkan kalau setiap teman-teman itu ngambil nafas sampai 3 detik tadi, itu bayangkan hal-hal menyenangkan, hal-hal yang apa ya, mendamaikan, hal-hal yang bikin tenang. Kayak misalnya mungkin teman-teman bisa membayangkan apa ya? Oke, siap. Bisa membayangkan sedang ada di pantai atau tempat-tempat yang teman-teman senangi. Jadi saat teman-teman menghirup nafas selama 3 detik tadi, bayangkan semua stimulus yang indah-indah, yang menenangkan itu masuk ke dalam tubuh teman-teman. Dan saat teman-teman menghembuskan nafas, bayangkan semua stres, semua yang sedang menjadi tekanan dan menekan hidup teman-teman itu keluar. Dan ini lakukan terus sampai teman-teman itu bisa sudah bisa tidak berkeringat lagi, detak jantung sudah mungkin sedikit ya normal, jadi gitu. Dan ya intinya sudah kayak tidak tertekan, sehingga ini jadi apa ya, ini hal yang pertama mungkin bisa teman-teman lakukan gitu untuk manajemen stres. Selanjutnya mungkin belum ada Mas Rizky. Ini nah what we can do. Selanjutnya langsung Mas. Nah, ini selanjutnya adalah guided imagery, teman-teman. Ini itu sebenarnya kayak teman-teman itu sama mungkin kayak tadi semua latihan pernafasan, tapi ini lebih ke teman-teman cukup membayangkan, teman-teman mungkin tutup mata, bisa juga membayangkan berjalan. Mungkin kalau di COVID-19 sekarang kita tidak bisa keluar, jadi bisa lakukan ini teman-teman. Jadi guided imagery itu kayak kita ngambil liburan tapi di dalam pikiran kita gitu. Jadi bayangkan teman-teman itu pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan buat teman-teman. Mungkin teman-teman bisa membayangkan duduk aja dan melihat pemandangan, atau mendengarkan sedang di pantai atau mencium bau laut, bisa juga. Atau apa ya, banyak hal, misal pantai aja ya. Jadi ini biasanya guided imagery ini biasanya teman-teman sambil mendengarkan ada orang memberikan instruksi sehingga teman-teman bisa membayangkan seperti apa yang disampaikan oleh yang teman-teman dengarkan. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa dengan itu, bisa dilakukan sendiri tanpa mendengarkan instruksi. Nah, misal contohnya itu ya, bayangkan teman-teman tutup mata, ditutup mata, diam, kemudian bayangkan teman-teman itu berjalan ke tempat yang mendamaikan. Itu juga, dan jangan lupa juga untuk merasakan setiap sensasi yang harusnya teman-teman rasakan. Misal kayak kalau misal ke pantai, kira-kira melihat apa, mendengar apa, terus rasakan sensasi anginnya dan segala macam. Jadi kayak itu setelah teman-teman melakukan hal ini, teman-teman bisa buka mata dan kembali untuk melanjutkan kehidupan gitu. Dan selanjutnya Kak. The page. Nah, ini ada ini namanya progressive muscle
relax seperti yang tadi sama Kak Dea. Jadi mungkin teman-teman bisa melakukan ini gitu. Jadi ini salah satu teknik untuk menghilangkan stres. Tapi kembali lagi teman-teman, ya di sini saya hanya berbagi. Kalau misal ada salah bisa disampaikan juga gitu ya. Mungkin ada anak psikologi. Oke, jadi yang bisa kita lakukan progressive muscle relaxation itu adalah duduk, dan ini sebenarnya kita biar merasakan relaksasi itu dengan awalnya kayak menegangkan otot-otot di sekitar kita teman-teman. Nah ini salah contoh yang nomor 2 itu mungkin ditahan lagi, tegang menuju ke relax, itu rasakan kalau misal otot wajah itu mulai relax. Nah ini juga ada mulai ke tangan, tense your arms, jadi kayak lengannya itu dikencangkan ke depan, kemudian relax gitu. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, kencangkan bahu dan dada, ya, bahu dan dada, kemudian relax. Dan juga terakhir kaki, jangan lupa kaki ditegangkan terus relax gitu. Dan yang terakhir pernafasan lagi, jangan lupa teman-teman. Ini salah satu teknik relaksasi aja ya untuk ini short term untuk kita menghadapi stres gitu. Silakan selanjutnya Kak. Oke. Nah, ini teman-teman. Nah, ini self care. Ini sebenarnya untuk kita menghadapi stres itu, jangan lupa untuk tetap seperti yang disebutkan tadi Kak Dea, yang fisikal, makanan, aktivitas fisik dan istirahat itu juga penting. Dan untuk sosial, ini penting teman-teman kalau misalnya sedang stres, jangan dipendam sendiri. Itu harus cari teman-teman atau lingkungan atau circle yang suportif, yang kira-kira bisa mendukung teman-teman untuk kembali jadi lagi. Oke, dan ini selanjutnya mental. Ini sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya kita stres itu sudah jangan diam. Kita lakukan apa yang menjadi, mungkin bisa jadi hobi teman-teman, bisa jadi hal-hal yang menyenangkan yang bisa teman-teman lakukan, mungkin memilih untuk bersama keluarga dan segala macam gitu. Dan selanjutnya spiritual, ini bisa kayak mungkin kegiatan peribadatan, bisa juga seperti mungkin kalau umat muslim di umat Islam itu bisa dipertingkatkan lagi ibadahnya dan sama seperti agama-agama yang lain juga. Dan emosional, ini maksudnya emosional ini bisa kalau kita misal ada sesuatu yang menekan, perlu untuk mungkin jangan dibendung sendiri gitu, bisa diceritakan ke temannya gitu. Atau bisa juga teman-teman kalau misal stres itu kita lakukan sebenarnya itu ya at least itu bisa di manajemen. Baik, sepertinya pemateri kedua hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut pada acara tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, monggo dipersilakan di room chat. Tadi ketik pertanyaannya dan diajukan untuk siapa.
Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya. Materi pada pagi hari ini tadi sudah sangat luar biasa dijelaskan oleh kedua materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tentang bagaimana kita menjaga kesehatan fisik kita agar kita memiliki imunitas yang baik sehingga kita kebal terhadap segala penyakit termasuk bisa mengurangi dampak dari COVID-19 ini. Dan juga tadi sudah dijelaskan juga pada materi kedua bagaimana cara kita untuk manajemen stres agar kita tidak terlalu stres gitu. Dan dimana juga dijelaskan tadi bahwa stres juga dapat mempengaruhi imunitas kita sehingga ini tentunya sangat berdampak sekali jika kita stres dan tidak mampu menghadapi atau merespon keadaan situasi yang ada di sekitar lingkungan kita. Baik, sepertinya ada pertanyaan dari Hirzul Mutakin, yaitu pertanyaannya, mungkin nggak Kak, jika satu orang dapat mengalami semua gejala fisik dari stres, seperti kesemutan, sesak nafas, diare, dan lain-lainnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini mungkin pertanyaannya diajukan untuk materi kedua, yaitu kepada Muhammad Khairul Anam. Bagaimana Kak Anam, bisa dijelaskan mungkin pertanyaan dari Hirzul Mutakin? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Hizrul Takin atas pertanyaannya. Jadi mungkin nggak Kak jika satu orang dapat mengalami semua gejala fisik stres, oke, seperti kesemutan, nafas tersengal, diare, dan segala macamnya. Kembali lagi Kak, setiap orang untuk menghadapi stresor itu akan memandang berbeda-beda, akan memiliki persepsi yang berbeda-beda, dan itu kembali lagi itu tergantung dari kepribadian dan available resources dan habitual thought process-nya. Dimana kalau misal dikatakan apakah bisa semua gitu ya, apakah bisa semua, itu kalau dikatakan mungkin masih bisa mungkin Kak, karena kenapa, misal kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga mungkin sumber stresornya itu banyak sehingga itu bisa terjadi semua. Gitu sih Kak, kalau jawaban dari saya mungkin saja, karena tidak menutup kemungkinan sebenarnya stres yang berkelanjutan, stres yang akut itu akan bisa berubah menjadi depresi, itu bisa sekali. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Baik, bagaimana Saudara Hirzul? Apa ada feedback terhadap jawaban dari pemateri? Ya, terima kasih. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan lainnya dari teman-teman terkait materi yang pertama, yaitu mengenai kesehatan fisik kita, dan juga materi yang kedua terkait manajemen stres, terutama di saat era pandemi COVID-19 saat ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung diketik di room chat.
Bagaimana teman-teman? Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Baik, jika tidak ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lagi, kita telah sampai pada penghujung acara. Di sini saya akan sedikit memberikan kesimpulan terkait dengan webinar pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kasus COVID-19 seperti yang dijelaskan tadi terus semakin bertambah setiap harinya. Namun kita semua memiliki peran tentunya untuk mencegah penularan dan penyebaran virus ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan serta kesehatan fisik mental kita. Seperti tadi Pak, kemudian kita makan ketika di tempat umum, tadi juga dijelaskan bahwa bagaimana sih gejala-gejala dan penanganan jika kita memang mendapatkan atau terkena gejala-gejala COVID-19. Dan juga pada materi kedua kita sudah belajar terkait manajemen stres sendiri, dan juga kita sudah menyatukan persepsi kita bahwa stres itu merupakan sebuah bentuk respon tubuh terhadap segala situasi yang membutuhkan aksi atau perhatian dari tubuh kita. Dan stres sendiri tidak semuanya dipandang negatif. Ada stres yang positif, di mana dengan manajemen stres kita dapat mengeliminasi manajemen stres yang bersifat negatif dan memanfaatkan stres yang bersifat positif tersebut. Yaitu bisa stres juga dijelaskan bahwa stres itu yang menyebabkan tidak yakin dan tidak mampu menghadapi situasi yang ada, yaitu yang membuat stres negatif kita muncul. Sumbernya juga sudah dijelaskan, perbedaan pendapat, kita juga diberi penjelasan terkait itu berhubungan dengan kepribadian, dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang sportif, teman-teman yang baik, serta proses kehidupan. Dan juga tadi juga disinggung terkait resources seperti keadaan keuangan, dan juga berhubungan dengan cuaca, rumah yang bising, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri yang luar biasa pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan juga kepada peserta yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh pemateri pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dijauhkan oleh mara bahaya dan penyakit yang ada. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Kami mengucapkan mohon maaf apabila kami pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagi yang ingin mendownload materinya sudah ada di SDUNet, atau kami sesaat lagi akan memberikan materinya di grup WhatsApp. Teman-teman, untuk sertifikatnya nanti tutorialnya akan kami share di grup WhatsApp, ya, bisa ditunggu sesaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.